Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Pitagos. Terima kasih udah sowan ke video ini. Mohon dukungannya ya dengan like, subscribe, dan komen di bawah. Nah, berhubung ini weekend, jadi ayo kita berbincang materi yang membutuhkan lebih banyak energi agar akhir pekan kita terasa lebih nano-nano. Video kali ini tentang jurisprudensi Mahkamah Agung di bidang tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara nih, kawan. Yaitu tentang perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat yang dibatalkan akibat adanya perubahan atau perbaikan keputusan tata usaha negara. Gampangnya KTUN biar pendek. Sebelum lanjut, apabila teman-teman mau langsung download asal putusan dari adanya jurisprudensi ini, teman-teman bisa langsung klik link di kolom deskripsi. Di situ nanti ada tulisan summary putusan dan ada sumber link putusan di yang paling bawah. Klik aja nanti ya. Dan aku mau mempertegas bahwa setiap materi jurisprudensi seperti yang minggu lalu, maka sengaja kaidah hukumnya itu memang ditaruh di depan gitu loh. Sajian utamanya, kesimpulannya itu tuh selalu aku letak di depan. Nah, baru setelah setelah itu ke asal putusan, ke latar belakang, pokoknya baru setelah itu asbabun nuzul. Jadi biar teman-teman bisa memiliki gambaran dulu nih. Awalnya udah punya gambaran sebelum masuk ke putusan yang lumayan jelimet kan. Kadang-kadang kalau buat aku sendiri baca putusan itu lumayan jelimet ya gitu. Nah, lanjut. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat yang dibatalkan akibat adanya perubahan atau perbaikan keputusan tata usaha negara yang mau kita bahas ini, itu aku mau bikin 2 part. Karena sebelum masuk ke menu utama, ada baiknya ada sajian pembuka, pemanasan dulu. Karena nanti di video yang keduanya itu banyak istilah yang mungkin ada beberapa yang masih awam atau enggak, jadi biar ada pengantarnya dulu gitulah ya. Jadi pemanasan di part pertama ini aku akan sampaikan sekilas tentang keputusan tata usaha negara yang menjadi objek dari sengketa tata usaha negara ini, dan tentang asas-asas hukum pemerintah yang baik atau AAUB. Apa itu KTUN? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan tata usaha negara atau KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, badan atau pejabat TUN, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Putusan badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum, ya, dasarnya peraturan perundang-undangan yang berlaku, sifatnya konkret, individual, final, menimbulkan akibat hukum. Nah, itu unsur-unsurnya ya teman-teman ya. Nah, sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya dari KTUN tadi itu, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi contoh misalnya ada ASN yang diberhentikan lewat SK gitu ya, itu juga merupakan objek tata usaha negara gitu. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara adalah di Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, apa fungsi Peradilan Tata Usaha Negara? Jadi beberapa fungsinya, yang pertama itu adalah untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang pejabat tata usaha negara. Yang kedua fungsinya, agar badan pejabat tata usaha negara tidak bertindak sewenang-wenang melakukan perbuatan yang dapat merugikan warga negara.
Fungsi ketiga, agar badan pejabat tata usaha negara benar-benar melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Fungsi selanjutnya adalah agar badan tata usaha negara dalam mengeluarkan produk berupa surat keputusan itu sesuai dengan asas-asas hukum sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUB singkatnya. Nah, itu harus diingat-ingat ya kawan ya. Produk pejabat tata usaha negara berupa surat keputusan atau SK, basicking, penetapan kayak gitu-gitu ya. Lanjut. Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUB itu kayak gimana sih? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, aku pakai dulu ini teman-teman ya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUB itu merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tadi salah satunya biar tidak sewenang-wenang. AAUB ini merupakan salah satu asas yang mendasari penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Di samping dua asas lainnya yaitu asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia, ya. Nah, apa aja AAUB? AAUB itu meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dan hukum, apa sih? Apa sih yang pasti ya nggak? Tapi ini diatur, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Terus yang dimaksud asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu lainnya. Kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, kepentingan pria dan wanita, lengkap sekali kawan, ya kan? Terus yang asas ketidakberpihakan apa? Merupakan asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Terus yang dimaksud dengan asas kecermatan apa? Asas kecermatan nih, ingat-ingat nih, asas kecermatan ini nanti ada soalnya di video 2 di pertimbangan hakim. Asas kecermatan merupakan asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan. Jadi lebih ke persiapan sebelum keputusan atau suatu tindakan badan atau pejabat tata usaha negara itu dibuat gitu loh. Persiapannya tuh kayak gimana, dimatengin dulu kesiapannya gitu lah. Dan ataunya banyak kali ya. Dan atau bisa salah satu, bisa dua-duanya. Bisa keputusan dan tindakannya sekaligus, bisa keputusan atau tindakan terpisah-pisah gitu. Dan atau itulah ya. Terus asas tidak menyalahgunakan kewenangan apa?
yaitu asas yang mewajibkan setiap badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan atau tidak mencampur adukan kewenangan. Sulit ya teman-teman ya. Ya, sakpol kemampuan, tapi berusaha sebaik-baiknya gitu. Terus yang dimaksud dengan asas keterbukaan apa? Asas keterbukaan itu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan itu tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dengan tetap susah juga ya, tapi ya memang harus seperti itu. Terus yang dimaksud asas kepentingan umum yang sering kita dengar apa? Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Terus asas pelayanan yang baik, pelayanan prima adalah asas yang memberikan pelayanan tepat waktu, prosedur dan biaya jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu sebabnya kayak di instansi-instansi pemerintah tuh kan ada SOP-nya kayak gimana gitu kan. Banyak sekali ya. Tapi emang ada alasan sih kenapa aku bacain satu-satu tadi, karena ini nanti ada di pertimbangan hakim di part 2. Udah ya teman-teman, sampai sini dulu video part 1-nya. Yuk langsung lanjut ke part 2. Langsung nih habis ini lanjut ke part 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.